Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Video kali ini kami akan coba membahas tentang salah satu pupuk. Ini adalah pupuk organik cair atau POC sobat. Ini adalah POC Biopronik. Nah, mungkin ntar sobat ada yang masih asing dengan pupuk yang satu ini, atau sobat membeli pupuk ini dengan kemasan yang repacking, jadi nggak ada keterangan cara penggunaannya dan juga yang lainnya. Langsung saja kita coba bahas sobat ya, seperti apa sih pupuk biopronik ini, bagaimana cara penggunaannya, dosisnya, kandungan unsur haranya itu apa saja, fungsinya untuk tanaman itu apa saja, dan juga harganya itu berapa. Langsung saja kita coba bahas sobat ya. Kita lihat dulu untuk keterangan yang ada di kemasannya ini. Jadi ini adalah pupuk biopronik dengan asam amino plus. Ini si kecil Jimmy Hantu sobat ya. Jadi kalau sobat tahu pupuk Jimmy Hantu, jadi ini tuh termasuk pupuk Jimmy Hantu sobat ya, tapi untuk produsennya itu berbeda atau tempat produksinya itu berbeda. Kalau Jimmy Hantu itu kan dari Jimmy and Company, tapi kalau ini tuh dari PT Slin. Di sini ada tulisannya produksi oleh PT Slin. Jadi si PT Slin ini bekerja sama dengan Jimmy Hantu ya sobat ya. Dan ini kemasan 1000 ml ya sobat ya, atau 1 liter. Dan di sini ada keterangannya. Nah, jadi pupuk organik cair biopronik ini berbahan baku susu yang difermentasikan dengan tambahan nutrisi lengkap yang diperlukan tanaman, vitamin, unsur hara makro dan mikro, serta 17 asam amino, sehingga partikel nutrisi yang mudah diserap oleh tanaman. Pupuk organik cair biopronik ini juga dapat memacu perkembangan akar, batang, daun, dan bunga. Cocok untuk digunakan pada semua jenis tanaman seperti sayuran, tanaman pangan, tanaman keras, dan yang lainnya. Karena mengandung ZPT tambahan juga. Dan di sini ada keterangan kandungannya sobat ya. Ini ada 17 kandungan asam amino. Di sini ada si organiknya sebanyak 10-13%. C itu karbonnya sobat ya, bukan kalsium. Kemudian ada NPK 2-6. Selanjutnya ada N organiknya di sini 0,8 sampai 1,5%, dan ini pH-nya antara 4 sampai 6 ya sobat ya. Kemudian di sini ada PE, ini mungkin maksudnya Fe sobat ya, atau besi. Totalnya itu 80 sampai 100 ppm. Kemudian ada mangannya 15 sampai 30 ppm, ada zincnya 18 sampai 25 ppm, ada boronnya totalnya itu 60 sampai 90 ppm. Kemudian ada molybdenumnya 5 sampai 9 ppm. Dan dilengkapi juga dengan ZPT atau zat pengatur tumbuh tanaman seperti auksin, giberelin, dan sitokinin. Nah, kemudian di sini ada keterangan manfaat pupuk biopronik ini sobat ya. Yang pertama itu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Yang kedua itu meningkatkan ketersediaan fosfat, kalium, dan nitrogen yang mudah diserap akar. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan transport nutrisi, metabolisme sel, dan fotosintesis. Selanjutnya yang keempat itu mempercepat dan meningkatkan perangsangan akar dan daun berwarna lebih hijau. Nah, kemudian di sini ada aturan pemakaiannya. Jadi waktu penyemprotan dan pengocoran itu idealnya saat pagi hari dan sore hari. Jadi untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9, kemudian sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Dan untuk waktu aplikasinya itu jangan sobat lakukan saat panas terik, karena dia itu mengandung mikroorganisme. Jadi kalau mikroorganismenya itu terkena panas, dia bisa mati ya sobat ya, si mikroorganismenya itu. Selanjutnya disarankan tidak melakukan penyemprotan dan pengocoran di saat hujan dan panas terik. Nah, jadi kalau hujan itu takutnya si pupuknya ini tercuci ya sobat ya, atau larut terbawa air hujan. Dan juga kalau panas terik itu si mikroorganismenya itu bisa mati nantinya. Kemudian untuk penyemprotannya itu dilakukan di permukaan bawah daunnya sobat ya. Jadi semprotnya itu di bawah daun, bukan di atas daun atau di punggung daun. Karena si stomata atau mulut daun itu berada di bawah daunnya sobat ya, bukan di atas daun. Jadi supaya penyerapannya itu maksimal si pupuknya ini. Selanjutnya gandakan dosis bila dilakukan sistem kocor pada batang dan pada tanah atau akar. Jadi kalau sobat melakukan pengocoran, dosisnya itu dilipatkan sobatnya 2 kali lipatnya. Nah, kemudian di sini ada keterangan dosis dan juga waktu aplikasinya. Untuk tanaman hortikultura itu dosisnya 5 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu pada saat 1 minggu setelah tanam, kemudian umur 3 minggu sampai panen dengan interval 7 sampai 10 hari sekali. Kemudian untuk tanaman padi dan palawija, dosisnya juga sama 5 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu setelah tanaman tumbuh atau 7 hari setelah tanam. Kemudian saat tanaman bunting 50 hari setelah tanam. Selanjutnya saat bulir padi mulai berisi atau tangkai padi merunduk, rata-rata itu di 70 hari setelah tanam. Kemudian untuk tanaman perkebunan dosisnya itu 10 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu umur 0 sampai 36 bulan, intervalnya itu 4 bulan sekali. Kemudian di umur 36 bulan ke atas, intervalnya itu jadi 2 bulan sekali. Selanjutnya untuk tanaman batang keras, dosisnya itu 10 ml per liter air. Waktu aplikasinya itu umur 2 minggu sampai 4 bulan, intervalnya itu 1 bulan sekali. Kemudian umur 4 bulan sampai 3 tahun, intervalnya itu 2 bulan sekali.
Selanjutnya di umur 3 tahun ke atas, intervalnya itu 3-4 bulan satu kali. Kemudian untuk tanaman hias, di sini dosisnya 5 ml per liter air, disemprotkan rutin 7-10 hari sekali. Nah, ini produksi dari PT Slin, dan ini distributornya itu dari PT Ria Indo Agri. Kemudian untuk harga dari pupuk biopronik ini yang kemasan 1 liter itu sekitar 80 ribuan sobat ya. Sobat kalau mau membelinya mungkin bisa di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat bisa juga di toko online seperti Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Ini sobat klik aja, nanti akan langsung diarahkan ke aplikasi Shopee. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Jadi untuk harga itu tergantung akun sobat biasanya, karena biasanya itu ada diskon atau potongan harga. Sobat cek aja di situ dapat harga berapa sobat. Nah, sekarang kita coba buka ya sobat ya, seperti apa sih pupuk biopronik ini. Nah, dia itu berwarna putih seperti ini sobat ya, agak keruh dia warnanya. Dan ini juga pupuknya agak bau ya sobat ya ini. Nah, ini kita coba takar ya sobat ya, tutup botolnya itu volumenya berapa mili. Jadi nantinya si tutup botolnya ini bisa sobat gunakan sebagai takaran. Nah, ini ya sobat ya, jadi satu tutup botol itu volumenya sekitar 15 mili. Jadi sobat tinggal ukur aja sesuai dengan dosisnya tadi. Nah, sekarang kita coba praktekkan sobat ya bagaimana cara penggunaan pupuk biopronik ini. Jadi kita itu gunakan untuk tanaman hias, tadi itu dosisnya sekitar 5 ml per liter air. Nah, di sini ada galon dengan kapasitas air sekitar 15 liter. Jadi kita bisa gunakan dosis sekitar 75 ml atau sekitar 5 tutup botol ya sobat ya. Nah, selanjutnya bisa kita aduk ya sobat ya sampai rata. Nah, selanjutnya bisa langsung kita semprotkan ya sobat ya ke daun tanaman, ke bagian bawahnya seperti ini. Karena si stomata atau mulut daun itu berada di bawah daun. Seperti ini. Untuk waktu aplikasinya itu tadi saat pagi hari ataupun sore hari. Untuk pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 9-an. Kemudian untuk sore hari itu sekitar jam 4 sampai jam 6 sore kurang lebih. Ya, kurang lebih seperti ini untuk cara penggunaannya. Nah, kadang suka ada yang nanya tentang ini ya sobat ya. Ini adalah spare elektrik atau stick spare elektrik. Dia itu tanpa tabung. Dia bisa menggunakan galon seperti ini, bisa menggunakan ember juga bisa. Dan dia menggunakan selang seperti ini sobat ya. Ini untuk panjang selangnya itu ada yang 3 meter, ada juga yang 5 meter. Jadi ini menggunakan baterai sobat ya. Jadi dia bisa dicas ya sobat ya. Di sini ada port USB Type C. Dan ini harganya juga lumayan terjangkau ya sobat ya, cuma 100 ribuan aja. Jadi kalau sobat mau membelinya mungkin bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok di bawah video ini. Ini sobat klik aja di situ. Nanti ada stick spare elektrik, dia itu ada yang menggunakan handle atau gagang seperti ini, ada juga yang tanpa handle. Nah, untuk rekomendasi dari saya itu lebih bagus yang menggunakan handle seperti ini sobat ya, karena semburannya atau semprotannya itu lebih kencang jika dibandingkan dengan yang tanpa handle. Nah, sobat klik aja di situ, ada pilihannya yang dengan handle dan yang tanpa handle. Kemudian ada pilihan selangnya juga, ada yang selangnya 3 meter, ada yang 5 meter. Ini lumayan cukup ini sobat ya, lumayan cukup efektif untuk nyemprot pupuk ataupun pestisida. Tapi untuk skala kecil aja sobat ya. Kalau untuk skala besar itu kayaknya kurang cocok lah. Nah, itu dia sobat sedikit penjelasan tentang pupuk organik cair biopronik ini. Jadi jika di antara sobat ada yang sedang mencari pupuk untuk tanaman kesayangan sobat, terutama yang organik, mungkin bisa menggunakan pupuk biopronik cair ini sobat ya. Sobat bisa membelinya di toko-toko pertanian terdekat, mungkin sudah ada yang menjualnya. Atau sobat juga bisa membelinya secara online di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada atau yang lainnya. Atau sobat bisa langsung cek keranjang yang ada di pojok kiri bawah video ini. Atau di deskripsi video ini juga ada lampiran produknya sobat ya. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.